bersama kami di ruang edukasi. Halo sahabat edukasi. Pada Halo sahabat edukasi. halo Pak. Pada bincang asik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membiasakan anak untuk meminta maaf. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Pak Nanang. Halo Pak, Halo, Puto. Apa kabar? teman-teman. Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Bapak juga sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, semoga teman-teman yang nonton juga sehat selalu ya. Hmm. Oke Pak, seperti yang tadi Uta udah bilang, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membiasakan anak untuk meminta maaf. Kadang-kadang banyak tuh anak yang gengsi ya Pak untuk meminta maaf, malu untuk meminta maaf. Nah, mau dong Pak tipsnya gimana sih cara membiasakan anak untuk meminta maaf? Oh ya, baik. Eh, Menarik sekali ya. Ini topik yang sangat terkait dengan keseharian kita, di mana anak-anak sering bermain. Kemudian saat bermain tentu ada saja apa ya hal-hal yang membuat mungkin antara mereka berselisih, ya, atau Hmm. kemudian ada yang tersinggung, ya, sehingga kemudian marahan, ya, gitu. Dan kalau kita lihat memang itu sebetulnya adalah hal yang biasa saja terjadi eh, pada anak-anak yang lain, tidak hanya pada anak-anak yang kita lihat, gitu. Termasuk pada diri kita sendiri ketika kita masih kecil dulu, ya. Jadi itu hal yang lumrah, ya, gitu. Nah, eh, challenge-nya adalah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengajari anak kita untuk berperilaku yang fair, ya, bersikap adil, ya, bersikap fair. Kalau dia ada kesalahan, ya, berani gitu untuk meminta maaf, gitu. Berani untuk mengalahkan egonya, gitu. Karena kan sebetulnya tantangan paling besar untuk meminta maaf itu adalah yang paling pertama, yang paling besar itu adalah mengalahkan ego kita dulu, gitu. Betul, Itu betul. yang menjadi hambatan, gitu. Orang, kenapa sih orang nggak mau minta maaf? Karena egonya masih Iya. masih tinggi, Jangankan gitu ya. anak-anak ya, Pak, yang udah dewasa aja tuh susah untuk melawan egonya, untuk minta maaf. Nah, ya itu dia. Jadi eh, apa? Karena kita harus melawan ego kita, kemudian mengendalikan itu, ya, dan kemudian kita tidak menjadi hamba dari ego diri kita itu. Memang tidak mudah, gitu. Barangkali kalau selama ini orang eh, apa memaafkan itu susah. Menurut saya yang jauh lebih berat itu adalah Meminta maaf. meminta maaf, gitu. Hmm. Meminta maaf itu jauh lebih berat, gitu. Karena musuhnya itu ada dalam diri kita, gitu. Hmm. Yang seakan-akan kita tidak menganggap itu sebagai musuh, gitu. Oh, benar. Ego itu kita anggap menjadi bagian diri kita, selama ini sudah begitu nyaman untuk berteman, sehingga kemudian itu seakan-akan bukan musuh, gitu. Nah, kemudian ketika ego kita mengatakan jangan, jangan, ya, seakan-akan itu mendukung diri kita, gitu. Harga diri, gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya kita terlena, terlalu lama bersahabat dengan ego, dan kita terjerumus oleh ego diri kita sendiri, sehingga tidak berani, tidak mau untuk meminta maaf. Jadi menurut saya antara memberi maaf dengan meminta maaf, menurut saya justru yang paling luar biasa di sini adalah bagaimana kita bisa meminta maaf. Meminta maaf. Kalau memberi maaf eh, kaitannya kepada orang lain, ya. Nah, kalau meminta maaf adalah bagaimana di awalnya, nah, kita eh, mengalahkan dulu ego yang ada di dalam diri kita. Hmm. Gitu. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, bagaimana Oke. sih cara membiasakan anak kita untuk meminta maaf?
Yang pertama memang marah gitu kan, kemudian yang berujung kepada perselisihan sehingga kemudian kita harus minta maaf itu karena ada emosi yang apa berkecamuk di dalam diri kita. Anak itu biasanya marah, anak itu biasanya kecewa, anak itu biasanya apa ya tidak suka ya itu karena emosi mereka apa ya di dipicu ya sehingga kemudian naik sedemikian rupa ya sehingga kemudian eh, muncullah perilaku anak yang tadi menyebabkan dia mungkin merasa apa marah atau dan sebagainya. Nah, ketika anak lagi kondisi marah seperti itu atau kondisi kecewa atau kondisi apapun yang terkait dengan emosinya lagi meninggi itu, kita jangan paksa dulu anak untuk meminta maaf karena anak butuh waktu untuk merilis dulu emosinya biar apa ya biar tertumpah dulu ya emosinya biar keluar dulu karena kalau dihambat nanti akan keluar lagi pada saat yang tidak kita duga gitu. Jadi biarkan emosi anak mereda dulu ya berikan waktu bagi anak untuk ya meredakan emosinya misalnya anak eh, apa ya berada di kamar dulu sebentar atau anak ketika lagi apa mau apa meremas-remas ya meluapkan amarahnya kita kasih kasih apa bola untuk diremas-remas misalnya gitu kan untuk di release of tensionnya dulu gitu kan ketegangannya dirilis dulu berikan kesempatan bagi anak ya biarkan anak untuk meredakan dulu emosinya itu penting ya. Nah itu yang berikutnya setelah anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk meredakan emosinya baru kita ajak bicara dan kita dengarkan apa yang menjadi keluhannya. Karena ketika anak itu marah atau kecewa atau apapun itu terkait dengan emosinya, sehingga emosinya meningkat seperti itu kan seperti ada sesuatu yang dia merasa ada keinginanku, ada harapanku yang tidak didengar gitu, yang tidak dipenuhi begitu. Nah, jadi kita ajak anak, kita dengarkan anak, ya, kita ajak anak untuk bercerita, kita dengarkan ceritanya, kita dengarkan keluhannya, sehingga kemudian membantu anak untuk merasa, oh aku didengar nih, oh aku diperhatikan, oh aku ada yang peduli, gitu, nah, gitu ya. Jadi mengajak anak untuk berbicara dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Jadi yang pertama adalah kita membiarkan emosi anak untuk mereda. Tips yang kedua adalah kita ajak anak untuk berbicara dan kita dengarkan apa yang menjadi keluhannya begitu. Oh iya Pak. Soalnya kadang banyak ya Pak orang tua yang pas anaknya marah, orang tuanya malah balik marah. Jadinya Ah, gimana anaknya mau itu ya Pak emosinya mereda karena hmm. keluhannya dia aja nggak didengerin sama orang tuanya. Nah, itu Gitu. dia. Jadi pada saat-saat tertentu, pada momen-momen di saat anak sedang meluapkan emosinya, yang bisa kita bantu adalah berikan kesempatan anak untuk meredakan dulu. Jadi jangan jangan malah dimarahin atau jangan malah di apa ya diletupkan lagi emosinya misalnya dengan mengatakan kamunya sih gitu kan ya jadi malah semakin disalahin gitu kan Tambah, iya. malah menambah beban pikiran si anak Si itu anak, sendiri gitu betul ya Pak. jadi penting bagi kita untuk lebih raising of awareness ya raising of empathy gitu meningkatkan kesadaran dan meningkatkan empati kita tentang kondisi anak-anak kita. Jadi, Hmm. kita biarkan anak untuk meredakan emosinya, kemudian kita ajak anak berbicara dan kita dengarkan apa yang menjadi keluhannya. Itu. Betul Pak.
Nah, poin pentingnya lagi adalah kita coba pahami perasaannya. Anak itu marah karena apa gitu. Terkadang apa yang dilakukan oleh anak ketika marah itu memang rasional juga. Misalnya mainannya diumpetin sama temennya gitu kan. Atau mainannya dirusak sama temennya. Padahal itu adalah mainan yang sangat dia sukai. Gitu kan. Ya, rasional juga dia marah sama temennya gitu kan. Dia misalnya mukul gitu kan. Rasional juga alasannya gitu. Gitu. Jadi kita coba pahami perasaannya. Tapi bukan berarti kita mengiyakan perbuatannya yang memukul temannya gitu. Bukan berarti kita membenarkan, enggak. Kita pahami dulu ya perasaannya. Bahwa yang membuat marah itu karena mainan kesukaan dia itu ternyata dirusak sama temennya. Atau mainannya dipinjam sama temannya lama banget. Padahal dia pengen main gitu. Dia pengen main tapi nggak dibalik-balikin sama temennya. Kan marah gitu kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kita ajak bicara terus kita pahami, oh, jadi kakak marah karena mainan kakak dirusak ya sama kakak ya. Ya, mainannya dirusak ini. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Ayah ngerti ya kenapa kenapa kakak marah gitu. Nah, jadi dengan merasa dipahami seperti itu, emosi yang tadinya membuncah kemudian merasa, oh ya aku didengar nih, gitu. Aku dimengerti gitu. Aku dimengerti gitu kan. Jadi nggak merasa anak itu disalahkan gitu. Tuh. Tapi anak merasa dipahami, dimengerti. Nah, setelah itu kemudian kita coba ajak anak untuk mendiskusikan itu permasalahan tersebut dengan tanpa menyalahkan ya. Misalnya setelah kita paham, oh jadi kakak marah sama teman kakak karena mainannya dirusak ya. Iya, habis dia ngerusakin teman ngerusakin mainanku gitu kan. Oh gitu. Nah, yang rusak tadi apanya gitu? Itunya dicopot gitu. Nah, terus eh, tadi kakak bilang ini bilang apa ke bu gurunya? Ya itu mainanku dirusak sama dia. Terus bu gurunya bilang gimana? Terus bu gurunya bilang, oh coba sini lihat. Oh ternyata dicopot itu masih bisa dipasang lagi gitu kan? Gitu. Jadi ternyata eh, nggak ngerusak sih, hanya karena terbuka, tapi itu masih bisa dipasang lagi gitu. Nah jadi kita ajak anak untuk berdiskusi tanpa menyalahkannya. Bukan lain kali nanti kakak nggak boleh begitu ya. Jangan seperti itu. Karena itu kan merasa anak jadi terhakimi lagi. Iya. Jadi ajak anak untuk berdiskusi, itu kan. Contoh yang tadi misalnya setelah mainannya dirusak, ya, menurut anak itu dirusak padahal itu terbuka baterainya, kemudian setelah baterainya dipasang lagi dan tutupnya dibenarkan lagi, ternyata masih bisa jalan. Nah, gitu ajak anak untuk diskusi. Oh, tadi itu jadi sebetulnya rusak nggak sih? Enggak sih, gitu. Karena baterainya copot aja. Jadi setelah dipasang lagi bisa jalan lagi tuh mainannya, robot-robotannya. Nah, di situ anak kemudian merasa eh, didengar, difahami, tapi juga dia mendapatkan edukasi bahwa oh iya ya, jangan langsung cepat mengumbar emosi, Amarah. jangan langsung cepat mengumbar amarah. Nah, di sini penting sekali ya ketika edukasi kita tanamkan ke anak dengan kondisi yang anak sudah reda emosinya, merasa didengarkan, merasa dipahami. Iya. Begitu. Kadang-kadang juga Pak di saat anak marah karena misalnya mainannya dirusak, orang tuanya ikutan marah ke anak yang merusaknya gitu Pak. Jadi ngebela anaknya gitu. Ya, nah, ini ini apa ya? Orang tuanya perlu belajar, gitu ya. Ya. Orang tuanya perlu belajar gitu bahwa eh, kita kan dulu pernah jadi anak-anak juga. Ketika anak merusak itu,
bukan karena si anak itu ingin merusak ya. Si anak itu karena belum tahu sih. Kemudian mungkin ada rasa ingin tahu, kenapa ini dibuka-buka gitu. Nah, Hmm, padahal kan si anak itu nggak tahu konsekuensi ketika membuka itu iya. kan bisa jadi membuka itu bisa ditutup lagi, bisa jadi membuka itu kemudian jadi rusak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada maksud bagi anak itu untuk melakukan pengrusakan gitu. Anak kan masih terlalu polos ya, Iya. masih belum mengerti banyak hal gitu. Tapi rasa ingin tahunya kan tinggi. Nah, jadi yang dilakukan itu karena rasa ingin tahu aja gitu. Rasa ingin mencoba, pengen mengeksplor gitu. Itu yang dilakukan oleh anak. Jadi eh, nggak pantas, nggak tepat, nggak cocok kalau orang tua kok malah jadi marah-marah ke anak begitu. Iya, Gitu. kadang banyak kayak gitu soalnya yang kita temuin di zaman sekarang orang tuanya ikut-ikutan. Jadi anak manja gitu Pak, orang tuanya Nah, iya, ya. ngebela Jadi, anak terus ngebela anak terus. nah ini pada pada tataran yang lebih jauh lagi nanti kalau anak terbiasa dibela, terbiasa di backup, misalnya mainannya rusak sama temennya, terus temannya yang rusak tuh dibarahin sama orang tuanya. Si Mm-mm. anak tuh jadi merasa, oh aku tuh ada yang nge-backup gitu. Jadi Hmm. dia merasa perilakunya itu nanti akan dibela terus sama orang tuanya gitu. Mm-mm. Nah, sehingga nanti eh, membangun eh, apa ya sikap bahwa selalu dependen gitu, selalu ketergantungan. Jadi selalu pengen selalu ada orang tua yang mendukung, yang mendorong, yang itu kan nggak bagus untuk kemandirian anak begitu. Sekaligus juga anak jadi merasa angkuh gitu. Iya. Karena dikit-dikit nanti orang tua aku akan ini loh. Kamu ini nanti orang tua saya akan datang. Jadi angkuh gitu. Satu, kemandiriannya juga tidak terbentuk dengan baik. Terus keangkuhannya juga apa ya menjadi muncul begitu. Nah, itu kalau seandainya orang tua yang memperlakukan anaknya seperti itu. Jadi tidak tepat kalau kemudian anak dibela ya ketika anak sedang Iya. ada permasalahan dengan teman-temannya. Jadi tidak harus selalu dibela gitu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Terus masih ada nggak tuh Pak tips selanjutnya? Nah, jadi tadi kan yang pertama ketika kita ingin membiasakan anak untuk minta maaf atau mengajari anak untuk minta maaf, itu yang pertama adalah membiarkan emosi anak itu untuk mereda, ya. Redakan emosi anak, kemudian kita ajak bicara dan kita dengar apa yang menjadi keluhannya, kemudian kita coba pahami perasaannya, apa sih yang membuat dia marah gitu. Barangkali itu adalah hal-hal yang memang rasional ya, Hmm. gitu. Pantas saja dia marah karena memang kejadiannya seperti itu misalnya. Iya. Hanya saja kan anak perlu tahu bagaimana respon yang tepat begitu. Hmm. Nah, maka setelah kita pahami perasaannya, kita ajak anak untuk diskusi apa yang seharusnya dilakukan tanpa menyalahkan. Dan yang terakhir ini yang sangat penting adalah peluk dan ajak ia perlahan untuk meminta maaf. Nah, jadi di bagian akhir kita perlu menguatkan anak gitu. Karena ini fase di mana kita membantu anak untuk meruntuhkan egonya dia. Hmm. Meruntuhkan egonya dia, jadi kita peluk. Oke, Kak, eh, tadi kan Ayah udah bilang ya, kalau temannya itu membuka tuh bukan untuk merusak, tapi karena dia pengen tahu sebetulnya. Nah, jadi dia tidak ada maksud untuk merusak sih. Gitu kan? Iya, ya. Nah, sekarang gimana kalau kakak minta maaf ke dia? Karena kakak tadi sudah marah sama teman kakak. Hmm, ayo, ayah bantu. Oh, ayo, ayah, ayah apa? Dampingin. Ayah temenin, ayah Hmm. temenin. Gitu. Nah, jadi kita peluk, kita ajak ya, ya perlahan untuk meminta maaf. Memang pada awalnya mungkin dia masih agak malu-malu Sulit. karena rasa egonya masih ada, ya. Hmm. Tapi dengan kita temani, kita ajak, kita peluk, maka eh, anak nanti akan mau juga untuk meminta maaf. Nah, jadi itu apa ya tips bagaimana
mengajak anak atau membiasakan anak untuk meminta maaf. Wah, oke Pak Nanang. Berarti tadi ada 5 tips ya Pak untuk Iya. membiasakan anak untuk meminta maaf. Sebenarnya Hmm. emang semua poinnya itu ya ada di orang tua ya Pak. Kalau misalnya orang tuanya paham, orang tuanya mengerti gimana caranya untuk membuat anak membiasakan minta maaf, insya Allah anaknya juga akan patuh mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya gitu ya Pak. Hmm. Oke Pak, ulang lagi apa tadi ada 5 tips bagaimana membiasakan anak untuk meminta maaf. Yang pertama itu biarkan emosi anak mereda ya Pak. Hmm. Karena kalau masih emosinya meluap, masih berapi-api gitu, kita juga nggak bisa untuk memahami perasaannya ya Pak. Iya. Terus yang kedua ada ajak anak bicara dan dengarkan apa yang menjadi keluhannya. Kadang-kadang poin itu tuh susah karena jarang orang tua yang mau dengerin anaknya, keluhan anaknya gitu. Pasti Hmm. orang tuanya malah yang menambahkan apa amarah anaknya gitu ya pada saat Hmm. momen-momen seperti itu. Ya, Hmm. terus yang ketiga ada pahami perasaan anak, apa sih sebenarnya yang membuat dia marah gitu. Terus ajak anak diskusi tanpa menyalahkannya. Dan itu poin di situ juga penting banget. Kalau anak udah disalahin, anak nggak bakal respect lagi sama orang tuanya gitu ya Pak. Hmm. Dan yang terakhir, peluk dan ajak ia perlahan untuk meminta maaf Hmm. gitu. Gitu Ya. ya Pak. Menarik Ya. banget sih Pak pembahasan kali ini. Oke. Ya, semoga dengan seperti itu anak-anak nanti terbiasa ya untuk meminta maaf, tidak malu untuk meminta maaf, dan ini bagus ya untuk kita biasakan pada anak-anak kita. In the long run ya, untuk di masa yang akan uh, datang ya, ketika anak-anak sudah kita ajari untuk tidak ragu, tidak malu untuk minta maaf, dia akan menjadi anak-anak yang toleran, yang Hmm, akan menjadi anak-anak yang peduli, dan tidak akan menjadi anak-anak yang tidak egois. Ya. hmm, Ini penting sekali ya. Orang-orang yang egois, orang-orang yang berlaku curang itu karena ya mungkin tidak dari sejak kecilnya tidak mendapatkan pola asuh yang tepat yang seperti ini ya. hmm, Jadi menampilkan egonya, selalu menunjukkan egonya dia, selalu merasa dirinya yang paling benar, selalu merasa dirinya yang paling hebat gitu. Nah, ini yang kalau kita ajari anak dari sejak kecil ya, kebiasaan berperilaku minta maaf, ini akan sangat bagus untuk dirinya, eh, bahkan nanti ke depan ya, dia bisa menjadi pribadi yang bisa bergaul dengan siapa saja karena tidak menonjolkan egonya dia, ya, tapi dia hmm. bisa mengendalikan egonya. Iya, iya betul. Pun di saat dia masih anak-anak, kalau dia udah dibiasakan tanpa disuruh ya Pak, nanti dia akan inisiatif sendiri untuk meminta maaf gitu, akan sadar Yes, sendiri kalau misalnya dia iya, itu salah nih, hmm, tadi udah marah-marah, ya, jadi dia udah minta maaf sendiri tanpa disuruh iya, orang iya, tuanya iya. gitu ya Pak. Nah, itu bagus sekali kalau sudah sampai ke tahap itu ya. Iya, Gitu. iya. Oke Pak, semoga teman-teman yang nonton bisa ambil pelajarannya, ambil poin-poinnya dari apa yang udah Bapak sampaikan tadi ya, Pak. Iya. Hmm. Oke. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Sampai ketemu di Bincang Asik episode selanjutnya. Dadah Oke. Pak, Terima Assalamualaikum. kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.